menjelang sore hadirin sekalian, selamat datang di Canisius Exhibition of Learning Experience 2023. Perkenalkan, nama saya Alpatar Magnus Jatan Tambunan. Saya akan memandu jalannya presentasi research paper pada siang hari ini. Saya tidak sendiri, saya hari ini ditemani oleh Oliver Dave sebagai notulis. Sebelum memulai presentasi pada sesi ini, izinkan saya untuk terlebih dahulu memperkenalkan kelompok penyaji dan para penguji. Pada sesi ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 23 yang beranggotakan Gregorius Jason, Benedict Gautama Utama, dan Kenneth Salim Utojo. Mereka akan mempresentasikan karya tulis ilmiah mereka yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aluminium Foil Terhadap Daya Listrik yang Dihasilkan dari Panel Surya. Penguji materi pada sesi ini adalah Bapak Agus Jarwanto dan penguji bahasa adalah Bapak Paulus Edi Sucipto. Presentasi akan berlangsung selama 20 menit, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari para penanggap selama 10 menit, lalu dari para penguji selama 20 menit, 10 menit masing-masing penguji, dan diakhiri oleh tanya jawab dari audiens selama 5 menit. Saya ingatkan kembali bahwa kita sedang direkam, oleh karena itu baik apabila kita bisa sama-sama menjaga ketenangan agar suara yang direkam bisa masuk dengan baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan presentasi dari para penyaji. Oleh karena itu, kepada kelompok 23, waktu dan tempat saya berikan. Silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Selamat pagi Bapak penguji, orang tua, dan teman-teman Canisius yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok RP23 akan menampilkan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penambahan Aluminium Foil Terhadap Daya Listrik yang Dihasilkan dari Panel Surya. Sebelum kami memulai presentasi, alangkah baiknya bila saya memperkenalkan anggota kelompok kami masing-masing terlebih dahulu. Saya sendiri yang sedang berbicara adalah Benedict Gautama dari kelas 12 IPA 5 absen 7. Ada teman saya, Gregorius Jason dari kelas 12 IPA 3 absen 14. Dan di sebelah kanan ada teman saya Kenneth Salim Utojo dari kelas 12 IPA 5 absen 20. Secara garis besar, RP kami bagi menjadi 4 bagian besar, yakni pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Subbab pertama, pendahuluan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, apa yang memotivasi dan menjadi ide provokatif dari penelitian kami. Salah satu fakta provokatifnya adalah konsumsi listrik di Indonesia yang sangat tinggi, yang mencapai 1.109 kWh per kapita. Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap aspek kehidupan manusia menggunakan energi listrik, bahkan sampai di detik ini. Mulai dari AC, lampu, bahkan gadget yang kita gunakan menggunakan energi listrik. Namun, tahukah Anda bahwa 87,5% dari konsumsi listrik di Indonesia disuplai oleh pembakaran bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya energi yang tidak terbarukan. Diagram di sini yang berwarna merah, garis merah ini menunjukkan bahwa ini merupakan bagian di mana konsumsi listrik di Indonesia disuplai oleh sumber daya energi yang tidak terbarukan. Pembakaran dari bahan bakar fosil ini sendiri menghasilkan emisi karbon dioksida yang merupakan penyebab utama terjadinya global warming. Hal tersebut mendorong inisiatif dari kelompok untuk mencari sumber alternatif energi listrik lainnya. Salah satu alat yang kami gunakan yang menggunakan sumber daya energi yang terbarukan adalah panel surya. Panel surya merupakan salah satu alat yang berisi dengan sel surya atau photovoltaic cell yang bekerja dengan menangkap radiasi solar yang dipancarkan dari sinar matahari. Energi cahaya matahari yang dipancarkan itu nantinya akan dikonversi menjadi energi listrik melalui semikonduktor yang terletak pada panel surya. Namun, berdasarkan literatur yang kami baca, bahwa efisiensi panel surya ternyata masih rendah, hanya sebesar 16%. Hal tersebut mengakibatkan bahwa dengan penggunaan panel surya itu sendiri pada kehidupan rumah tangga ternyata tidak efisien dan praktikal. Apa penyebabnya? Salah satu penyebab utamanya adalah tidak maksimalnya penyerapan radiasi solar dari panel surya itu sendiri, sehingga banyak dari semikonduktor silikon itu tidak teraktivasi yang pada akhirnya mengakibatkan daya dan tegangan listrik yang dihasilkan juga berkurang. Dari sini kelompok ingin mencari solusi masalah terhadap kerendahan efisiensi panel surya tersebut. Yang kita gunakan adalah aluminium foil. Mengapa? Karena aluminium foil memiliki reflektivitas yang tinggi.
Kelompok ini memanfaatkan sifat reflektor pada aluminium foil sehingga radiasi solar yang dipancarkan dari sinar matahari yang tidak mengenai panel surya dapat terfokuskan dan terpantulkan kembali ke permukaan panel surya. Kelompok berharap agar daya dan tegangan listrik yang dihasilkan juga ikut meningkat dari panel surya. Penelitian ini memiliki satu rumusan masalah, yakni apakah aluminium foil memengaruhi daya listrik yang dihasilkan dari panel surya. Di sisi lain, tujuan dari penelitian ini ada satu, yakni mengetahui apakah aluminium foil memengaruhi daya listrik yang dihasilkan dari panel surya. Selanjutnya untuk dasar teori akan dijelaskan oleh rekan sekelompok saya menjadi guru listrik. Baik, terima kasih Ben. Sekarang saya akan mengenai dasar teori. Dasar teori yang pertama adalah panel surya. Panel surya sendiri merupakan alat yang berfungsi untuk mengkonversi energi foton menjadi energi listrik. Panel surya sendiri secara umum terbuat dari semikonduktor silikon. Terdapat dua panel surya yang pada umumnya berjenis semikonduktor silikon, yaitu yang pertama adalah panel surya monokristal yang terdapat pada gambar di kiri, dan polikristal yang terdapat pada gambar di kanan. Dalam penelitian kami menggunakan panel surya polikristal dengan alasan harga yang lebih terjangkau. Selanjutnya adalah mengenai cara kerja panel surya. Cara kerja panel surya sendiri pada umumnya dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah pembentukan pasangan elektron hole dan yang kedua adalah pemisahan pasangan elektron hole. Pertama-tama, energi foton akan masuk ke permukaan panel surya, dan ketika energi foton tersebut ditangkap oleh panel surya, terjadi pembentukan pasangan elektron hole, di mana elektron hole akan tergabung menjadi satu. Namun, akibat struktur p-n junction dari panel surya membuat elektron dan holes tersebut terpisah menjadi dua. Elektron ke sisi negatif pada terminal panel surya, sedangkan holes ke bagian positif pada terminal panel surya. Hal tersebut mengakibatkan aliran elektron yang pada akhirnya mengakibatkan arus dan tegangan listrik. Selanjutnya adalah mengenai pengaruh radiasi UV terhadap panel surya. Paparan radiasi UV memiliki pengaruh terhadap panel surya. Salah satunya adalah kenaikan suhu pada panel surya yang melebihi batas peak efficiency, mengakibatkan gap energi pada semikonduktor silikon semakin mengecil. Yang kedua adalah radiasi sinar UV yang dapat mengakibatkan kerusakan lapisan pasifasi pada semikonduktor silikon. Selanjutnya adalah mengenai aluminium foil. Aluminium foil merupakan logam yang memiliki sisi mengkilap pada salah satu sisinya. Aluminium foil sendiri merupakan reflektor dan pemantul sinar yang baik, dan bahkan aluminium foil sendiri memiliki reflektivitas hingga 88%. Konsep pemantulan yang terdapat pada aluminium foil sama halnya dengan yang berlaku pada cermin datar. Hukum tersebut berbunyi sudut datar sama besarnya dengan sudut pantul pada setiap titik cermin. Dapat dilihat dari gambar di kanan tersebut bahwa sudut datar sama besarnya dengan sudut pantul. Berikutnya adalah mengenai ilustrasi rangkaian panel surya dengan penambahan aluminium foil. Jadi gambar ini merupakan gambar panel surya tanpa penambahan aluminium foil. Dapat dilihat bahwa panel merah tersebut merupakan sinar matahari yang tidak terjangkau oleh aluminium foil, sehingga sinar tersebut tidak dapat ditangkapkan dan tidak menjadi listrik. Namun, sesuai dengan tujuan penelitian kami menambahkan aluminium foil di keempat sisi pada panel surya. Hal tersebut bertujuan untuk yang nantinya memantulkan sinar foton tersebut sehingga terjangkau oleh panel surya. Dan dilihat bahwa hal tersebut memanfaatkan sifat refleksivitas dari aluminium foil itu sendiri, dan aluminium foil itu sendiri ditempatkan dengan sudut 120 derajat terhadap permukaan panel surya, sesuai dengan referensi dari kajian pustaka kami. Selanjutnya adalah bagaimana perhitungan lebar minimum aluminium foil. Jadi tujuan perhitungan lebar minimum aluminium foil tersebut di sini ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dari aluminium foil itu sendiri. Jadi di sini kami menggunakan rumus dengan persamaan sebagai berikut. L sama dengan minus W cos 2 theta per 2 cos theta. Dengan keterangan sebagai berikut. Fungsi dari rumus ini adalah kami ingin mengoptimalkan sehingga bayangan yang dipantulkan oleh aluminium foil di sini masih terjangkau oleh panel surya. Berikut merupakan rumus yang kami dapatkan dari kajian pustaka kami juga, yaitu dari Pak Munikat dan Jenny pada tahun 2016. Dan daya listrik.
Daya listrik secara umum dapat dirumuskan oleh persamaan P sama dengan V dikali I, di mana P adalah daya listrik dalam satuan watt, V adalah tegangan listrik dalam satuan volt, dan I adalah arus dalam satuan ampere. Daya listrik sendiri merupakan laju usaha per satuan waktu, dan rumus ini berlaku untuk listrik DC. Berikutnya adalah penelitian yang relevan. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Rizwan Arsyad, Salman Tarik, dan kawan pada tahun 2014 dengan judul Improvement in Solar Panel Efficiency Using Solar Concentration by Simple Mirrors and by Cooling. Dengan hasil bahwa dengan penambahan pendingin dan cermin, daya listrik yang dihasilkan meningkat 52% dibandingkan dengan panel surya yang tanpa pendingin dan cermin. Berikutnya adalah mengenai hipotesis. Dari kajian pustaka yang kami buat, kami merumuskan sebuah hipotesis, yaitu sebagai berikut. Daya listrik yang dihasilkan pada panel surya dengan penambahan Alufel lebih tinggi dibandingkan dengan panel surya yang tanpa menggunakan Alufel. Berikutnya adalah mengenai metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Ken. Terima kasih Gregor Jason. Sekarang saya akan membahas mengenai metode penelitian. Jenis penelitian kami adalah eksperimen kuantitatif, di mana peneliti menguji pengaruh penambahan aluminium foil pada panel surya terhadap daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian variabel penilaian kami ada 3, yaitu variabel bebas. Yang kami gunakan variabel bebas adalah panel surya polikristalin dan aluminium foil. Kemudian variabel terikat yang kami gunakan adalah arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya. Dan yang terakhir adalah variabel kontrol, di mana variabel yang tidak boleh diubah dan sifatnya tetap, yaitu adalah kelembaban lingkungan, radiasi sinar UV, temperatur tepat, dan lokasi penelitian kami. Kemudian sampel penelitian kami adalah arus dan tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing panel surya itu sendiri. Kemudian waktu penelitian kami adalah hari Sabtu 14 Januari 2023 pukul 11.20 hingga 12.50 waktu Indonesia Barat. Dan tempat penelitian kami terletak di Springfield Blok di Blok D7C nomor 18 daerah Kemayoran, Jakarta. Kemudian kita masuk ke alat dan bahan. Alat dan bahan dalam penelitian ini kami memakai panel surya polikristalin, kontrol charger panel surya, aluminium foil, aki kering bertegangan 12 volt, multimeter digital, triplex, kabel serabut keluarga, soldering grease atau minyak solder, lem cair, solder, timer, dan juga gunting. Kemudian prosedur penelitian kami ada 3 tahap. Pada tahap pertama yaitu adalah instalasi sistem panel surya, di mana panel surya, kontrol charger, aki digabungkan menggunakan kabel serabut dengan teknik soldering. Kemudian lanjut pada tahap kedua, yaitu adalah pemasangan aluminium foil pada panel surya. Pertama-tama aluminium foil ini dipotong terlebih dahulu, kemudian ditempelkan ke permukaan triplex. Kemudian triplex ini disusun di keempat sisi panel surya membentuk 120 derajat terhadap permukaan panel surya. Pada tahap kedua dapat kita lihat pada gambar ini. Selanjutnya pada tahap ketiga yaitu adalah pengambilan data, di mana kami mengambil data untuk mengukur arus dan tegangan listrik. Alat-alat yang kami gunakan adalah multimeter dan control charger, di mana multimeter berfungsi untuk mengukur arus listrik dan control charger berfungsi untuk mengindikasikan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya. Kemudian penelitian kami dilakukan sebanyak 4 percobaan. Pada percobaan pertama itu adalah ground state, kemudian pada percobaan kedua selanjutnya 11.50, percobaan ketiga 12.20, dan percobaan keempat 12.50 dengan jeda waktu 30 menit. Kemudian patron penelitian kami meletakkan kedua panel surya secara bersebelahan sehingga mendapat suhu lingkungan, kelembaban udara, dan radiasi sinar UV yang sama. Kemudian data-data ini kami dapatkan dari aplikasi weather yang dapat kami unduh dari aplikasi iOS. Kemudian selanjutnya bab 3 mengenai hasil dari pembahasan akan dibahas oleh rekan saya dari grup. Baik, terima kasih Kenneth atas waktunya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 3 pembahasan penelitian kami. Berikut ada tabel yang kami sajikan yang merupakan hasil penelitian kami. Dari sini dapat terlihat bahwa secara signifikan
panas surya dengan penambahan aluminium foil pada pengambilan data kedua, 3, dan 4 memiliki arus dan tegangan listrik yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan panas surya tanpa penambahan aluminium foil. Hal ini mengartikan bahwa dasarnya yang telah dijelaskan oleh teman rekan sekelompok saya, Gregory Glaser, bahwa radiasi solar memang benar difokuskan dan dipantulkan dari aluminium foil sehingga terpusat pada permukaan panel surya. Namun, terdapat satu catatan khusus dari kelompok kami yang di mana hasil tersebut tidak kami antisipasi, yakni adanya fluktuasi pada arus listrik. Untuk menjelaskan mengapa adanya fluktuasi pada arus listrik akan kami jelaskan pada slide selanjutnya. Sebelumnya saya akan memberikan grafik yakni mengenai perbandingan tegangan listrik pada kedua panel surya. Grafik yang berwarna biru menunjukkan bahwa ini merupakan panel surya dengan penambahan aluminium. Sementara untuk yang berwarna abu-abu, panel surya tanpa penambahan aluminium foil. Dapat dilihat dari sini memang benar bahwa panel surya dengan penambahan aluminium foil menghasilkan tegangan listrik yang jauh lebih tinggi daripada tanpa aluminium foil. Namun, terlihat dari sini dari data ke-1 ke data kedua mengalami peningkatan yang paling tertinggi untuk panel surya tanpa penambahan aluminium foil dan dengan aluminium foil. Tetapi setelah itu keduanya mengalami penurunan, di mana terlihat bahwa dengan perbaikan garis yang lebih landai. Selanjutnya untuk grafik perbandingan arus listrik pada kedua panel surya. Di sini terlihat bahwa panel surya dengan penambahan aluminium foil mengalami fluktuasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan panel surya tanpa penambahan aluminium foil, di mana arus listrik yang dihasilkan cenderung stabil. Untuk menjelaskan mengapa terjadi penurunan peningkatan dan adanya fluktuasi pada arus listrik, kami menawarkan dua penjelasan, yakni adanya radiasi sinar UV dan perubahan suhu yang lebih tinggi pada permukaan panel surya dengan penambahan aluminium foil. Kami mengambil sebagai data kontrol radiasi UV, kelembapan, dan temperatur. Di sini, radiasi UV berada pada indeks 8 dari 1 sampai dengan 11. Hal tersebut mengindikasikan bahwa indeks 8 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Akibatnya, radiasi sinar UV yang lebih tinggi ini akan menyebabkan kenaikan suhu pada semikonduktor silikon yang lebih tinggi sehingga melebihi batas peak efisiensi dari panel surya. Melebihinya batas peak efisiensi ini akan mengakibatkan penurunan band gap energi pada semikonduktor silikon sehingga daya listrik yang dihasilkan dan tegangannya akan turun. Yang kedua adalah perubahan suhu yang lebih tinggi pada permukaan panel surya dengan aluminium foil. Di sini kami mengambil pengukuran data tambahan berupa temperatur pada permukaan aluminium foil. Tujuan kami untuk menemukan data tambahan ini adalah untuk menguatkan dan mendukung hasil penelitian kami beserta dasar-dasar teori yang sudah dijelaskan sebelumnya. Di sini adanya perubahan suhu ini menunjukkan bahwa perubahan 1 derajat pada suhu udara itu sebenarnya memberikan perubahan 2-3 derajat pada permukaan panel surya dengan penambahan aluminium foil. Artinya bahwa kalau ada perubahan pada suhu lingkungan itu mengakibatkan perubahan pada permukaan panel surya dengan penambahan aluminium foil lebih tinggi. Akibatnya fluktuasi suhu di sini lebih pada panel surya dengan penambahan aluminium foil bisa dikatakan lebih tinggi. Tetapi di sisi lain, hal ini juga menguatkan teori kami bahwa memang benar aluminium foil ini menguatkan radiasi solar, di mana dibuktikan dengan suhu yang dihasilkan pada permukaan panel surya di permukaan aluminium foil itu di permukaan panel surya dengan penambahan aluminium foil itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan panel surya tanpa penambahan aluminium foil. Selanjutnya kami ingin menjawab rumusan masalah kami. Nah, ini mengenai daya listrik, sehingga kami melakukan perhitungan daya listrik dengan alat hitung Microsoft Excel yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya mengenai daya listrik. Daya listrik ini berbanding lurus dengan arus dan tegangan listrik. Sehingga karena arus dan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya dengan penambahan aluminium foil yang lebih tinggi, maka otomatis daya listrik yang dihasilkan itu juga akan lebih tinggi. Tetapi di sisi lain, karena arus listrik yang dihasilkan itu fluktuatif, maka daya listrik yang dihasilkan juga akan ikut fluktuatif karena berbanding lurus. Memotong waktu tersisa 2 menit. Berikut adalah grafik daya listrik perbandingan daya listrik pada kedua panel surya. Untuk selanjutnya bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya yang tersalin itu. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran pada penelitian ini. Kesimpulan pada penelitian ini adalah daya listrik yang dihasilkan oleh panel surya dengan memakai aluminium foil ini ternyata lebih besar daripada panel surya tanpa menggunakan aluminium foil. Kemudian saran dari kelompok kami, arus dan daya listrik ini yang dihasilkan oleh
panas surya memakai aluminium foil ternyata bersifat fluktuatif atau sifatnya naik turun, tidak konsisten. Kemudian kelompok merekomendasikan penelitian yang lebih lanjut untuk memperbanyak pengambilan data daripada kelompok kami. Kemudian ini adalah data. Sekian dari kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kelompok 23 untuk presentasinya, sangat menarik tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Terlebih dahulu saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman penanggap dari kelas 11 untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaannya. Sebelum menyampaikan sanggahan, mohon agar teman-teman dapat memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama terlebih dahulu. Silakan. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru serta Ibu-Ibu sekalian, Bapak Presenter serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gregorius Budi dari kelas 11. Izinkan saya untuk menyanggah presentasi pada kali ini. Menurut saya dari kelompok 23 yang membicarakan tentang pengaruh aluminium foil pada daya listrik di panel surya. Menurut saya, presenter sudah berani menatap penonton dan menilai, tetapi terkadang masih terlalu melihat media. Lalu berbicaranya sudah tegas dan jelas, dan media presentasinya juga baik. Dan saya terdapat dua pertanyaan untuk kelompok presenter. Yang pertama, dengan penambahan aluminium foil pada panel surya, apakah hal tersebut efektif sesuai harga pembuatan produknya? Yang kedua, dengan pengaruh aluminium foil pada daya listrik di panel surya, menurut saya tertarik dengan judul ini. Dan apa sih motivasi kalian dan kenapa kalian memilih topik ini? Terima kasih. Baik, kelompok silakan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab untuk pertanyaan yang pertama, yaitu dengan penambahan aluminium foil, apakah harga tersebut efektif sesuai dengan harga produknya? Pertanyaan benar. Jadi tentu aluminium foil tersebut kami pilih tentunya karena harganya lebih terjangkau. Jadi itu merupakan salah satu alasan kami memilih aluminium foil. Sedangkan efektivitas aluminium foil tersebut tidak prinsipnya sama halnya dengan cermin, bahkan mencapai hingga 88%. Itu saja. Baik, apakah pertanyaan pertama sudah terjawab? Oke, untuk pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih penyangga sebelumnya atas kritikannya, masukannya, dan pertanyaannya. Sekarang izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari penyangga. Tentu yang menjadi latar belakang utama itu adalah keprihatinan kami terhadap bagaimana sebenarnya kita sudah tahu bahwa energi listrik itu yang dihasilkan dari sumber daya energi yang tidak terbarukan mengakibatkan dampak buruk bagi dunia ini. Tetapi memang nyatanya pelaksanaannya itu masih dikit sebenarnya untuk memerangi hal tersebut. Maka dari itu salah satu hal penyebabnya yang kita pilih itu panel surya karena efisiensinya masih rendah, sehingga banyak orang dan rumah tangga mungkin masih enggan untuk menggunakannya. Dengan penambahan aluminium foil ini, kita berharap supaya nanti daya listrik yang dihasilkan bisa meningkat, dan apalagi dengan merangkai panel surya itu nanti secara seri, otomatis daya listrik yang dihasilkan mungkin bisa besar, bisa menyuplai untuk kebutuhan listrik rumah tangga nantinya. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan kedua sudah terjawab? Untuk menanggapi berikutnya silakan. Selamat sore, tim moderator, Bapak Ibu Guru, presenter, orang tua, dan teman-teman. Terima kasih sudah mempresentasikannya dengan baik, dengan tegas. Hanya saja kurangnya sedikit, mungkin lebih baik untuk lebih banyak melihat pandangannya ke arah kita, daripada ke layar kita. Oke, pertanyaannya yaitu yang pertama, mengapa kalian melakukan percobaan tersebut pada pukul 11.20 hingga 12.40? Apakah ada berpengaruhnya dengan saat di pagi hari atau di sore hari? Dan pertanyaan yang kedua yaitu dengan percobaan di service ini, apakah ada manfaatnya untuk kalian seperti mungkin di masa depan kalian akan menjadi inspiratif untuk membuat produk tersebut untuk jadi sebuah perusahaan?
Seperti itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Kalau mau menyanyi silakan menjawab kedua pertanyaan tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Tentu sudah jelas kami melakukan penelitian ini pada pukul 11.20 hingga 12.50. Itu adalah saat-saat matahari berada di atas persis posisi kita, sehingga kami mengambil pukul waktu itu dengan alasan efektivitas matahari yang paling besar daripada jam sore atau jam malam. Baik, terima kasih. Apakah pertanyaan pertama sudah terjawab? Sudah. Oke, silakan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Baik, sebelumnya terima kasih lagi kepada penyangga atas masukannya, tanggapannya, kritikannya, maupun pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari penyangga. Menurut saya, hasil penelitian kami ini ditujukan kepada rumah tangga, karena rumah tangga memiliki andil yang besar dalam konsumsi energi listrik di Indonesia. Sehingga kami berharap bahwa mungkin di penelitian selanjutnya panel surya yang dirangkai itu bisa dirangkai secara seri sehingga menghasilkan tegangan yang lebih besar dan mampu menyuplai tegangan listrik yang sesuai di rumah tangga. Untuk penelitian kami sendiri, kami terbatas karena kami hanya menggunakan panel surya satu saja, sehingga daya listrik dan tegangan yang dihasilkan mungkin masih belum maksimal untuk memenuhi alat listrik di kebutuhan rumah tangga. Baik, apakah pertanyaan kedua sudah terjawab? Sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab dengan para penguji. Oleh karena itu kita akan memulai dengan penguji materi kepada Pak Agus. Oh, penguji berasal terlebih dahulu. Baik. Pada Seredi, waktu dan tempat saya berikan. Oke, baik, terima kasih moderator. Izinkan saya buka masker. Baik, tanggung jawab saya melihat tulisan ini ada 10 lembar ya karya tulis ini. Dan ini karya intelektual yang sangat dan patut kita apresiasi dari kalian. Dan saya minta untuk tepuk tangan sekali lagi. Saya rasa presentasi kalian keren sekali dan saya bisa membandingkan itu dari 2 presentasi sebelumnya yang saya uji. Dan ini kualitasnya jauh lebih baik. Saya melihat jauh lebih baik. Saya sulit menemukan hal-hal yang perlu saya kritisi, perlu saya koreksi dari tulisan kalian. Itu positifnya. Dan ini akan menjadi rujukan. Ini karya intelektual yang tidak hanya untuk pribadi, tapi ini jadi rujukan. Karena saya dengar dari panitia ini akan dibukukan, akan jadi rujukan adik-adik kelas. Maka ada hal ini harus perfect, sehingga adik-adikmu nanti dapat rujukan yang bagus, yang perfect. Nah, ada beberapa hal yang menurut saya minor perlu kamu lihat kembali. Yang pertama terkait dengan abstrak, pola penulisan sudah benar dengan spasi 10 gitu ya, dengan spasi 10 satu paragraf itu, tetapi statement tujuan itu belum secara clear kamu sampaikan di sana, ya, belum secara clear kamu sampaikan di sana. Setidaknya setelah kalimat tempat di sisi lain penggunaan sumber energi fosil untuk menyuplai sebagian besar konsumsi listrik di Indonesia semakin menipis, maka tujuan penelitian ini adalah setidaknya kamu banyak penekanan dan betul tujuannya sudah sesuai dengan rumusan judul ya, sudah similar dengan saya. Tapi saya melihat satu hal yang menarik sebenarnya yang kamu angkat, bagaimana masyarakat umum bisa menggunakan solar panel. Saya melihat itu ada motivasi intrinsik dari kami. Usul saya sebenarnya itu diangkat. Mengapa harus diangkat? Karena sebenarnya saya menemukan ada penelitian lain yang sebenarnya juga hampir sama membuktikan efektivitas aluminium foil untuk meningkatkan energi solar. Judulnya peningkatan daya output panel surya dengan penambahan reflektor cermin datar dan aluminium foil. Ini agak paralel dengan penelitian kamu. Nah, saya lihat di dalam penelitian kamu di bagian variabel, kamu punya 3 variabel dan itu tidak tertulis di judul. Di judul kamu hanya menguji 2 variabel. Variabel pertama aluminium foil, ya, yang kedua daya listrik. Bagaimana aluminium foil itu bisa menambah daya listrik pada solar panel itu? Cuma 2 itu. Padahal yang kamu uji ada variabel lain, ada variabel suhu, ada variabel harga. Jadi saya melihat itu penting untuk kamu sajikan di sini. Mengapa? Karena ada panel surya yang
monokristal dan polikristal. Kamu menyebut perbedaannya hanya persoalan harga. Pertanyaan saya sebenarnya, kalau misalnya kamu menggunakan yang polikristal, ya polikristal betul. Kamu pakai polikristal atau monokristal? Polikristal. Kamu monokristal. Kan? Kalau kamu pakai polikristal, kira-kira ada perubahan nggak sih? Kalau kita pakai polikristal. Oh, pakai polikristal. Misalnya kamu pakai monokristal yang lebih mahal. Oke. Kira-kira ada perbedaan nggak pada hasilnya? Menurut kami sih pasti ada perubahan. Pasti ada perubahan karena itu didesain dengan teknologi yang lebih Betul saja. betul. Karena sudah monokristalnya lebih memiliki pengadaan yang lebih bagus daripada polikristal. Baik, sebenarnya kalau kamu mau mengukur efisiensi, ya kamu pakai teknologi yang paling canggih. Pakai monokristal, biaya penelitian loh bisa kita adakan, karena yang kamu cari adalah efisiensi. Maka kamu ingin membuktikan efisien nggak sih aluminium foil gitu. Nah, kecuali kamu punya isu tadi bahwa kamu ingin menyelenggarakan atau menyediakan gitu ya, alat solar panel yang lebih efisien, lebih murah harganya, maka kamu pakai monokristal yang mungkin lebih terjangkau harganya, dan itu mungkin baik dimasukkan di dalam variabel penelitian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ini sedikit masuk substansi juga. Yang kedua terkait sumber. Pada bagian pendahuluan ini ada banyak sebenarnya itu saya yakin bukan dari kalian sendiri ya. Misalnya angka 61% konsumsi listrik di Indonesia disuplai oleh PLTU. Kamu dapatnya dari mana? Tidak mungkin kamu dapat angka itu sendiri. Ya, nah itu pasti ada sumbernya. Tulis sumbernya. Sumber yang kamu tulis tidak akan mengurangi kualitas ini, justru memperkuat kualitas tulisan kamu ya, karena semakin kuat data yang kamu pakai. Ada 1 kg gas CO2 per kWh, itu kan data-data angka kuantitatif kayak gitu pasti ada sumber. Tulislah sumber itu. Sebagaimana di paragraf lain cukup konsisten kamu tulis sumber. Nah di bagian-bagian ini saja sumbernya tidak tulis. Kemudian dua kelompok sebelumnya penulisan caption pada gambar, pada grafik itu masih salah dan kamu cukup baik. Ini sudah benar. Mana yang benar, ekstraksi atau ekstraksi? Di paragraf kedua, halaman 3, kolom kedua. Panel surya monokristal merupakan panel surya dengan semikonduktor kristal tunggal silikon yang dibuat melalui proses Czochralski. Proses pembuatan panel surya monokristal dimulai dengan ekstraksi silikon dari pasir. Hasil ekstraksi, nah ini ada dua istilah. Itu istilah yang sama atau berbeda? Itu sebenarnya istilah sama, cuma kita ada typo. Oke. Baik, itu minor yang lain. Silakan itu berbeda. Oke. Soal harga tadi, ya, saya lebih tertarik kamu mengangkat isu kamu isu ekonomis gitu ya. Bukan karena kamu punya ekspektasi, ingin membuktikan efisiensi, kemudian kamu terhambat harga, kamu cari yang lebih murah. Kamu milih lebih murah karena memang kamu punya motivasi mencari alat yang efisien tetapi berdaya guna. Cari yang monokristal, polikristal saja, tidak perlu yang monokristal, tapi tambah aluminium foil, ternyata power wool juga, kan kurang lebih seperti itu. Nggak usah beli yang mahal-mahal. Nah isu ini perlu kamu angkat. Pasifasi ini kira-kira kata serapan atau kata Indonesia yang cukup umum. Pasifasi di halaman 5. Kalau ini kata serapan baik di huruf miringnya. Bagian halaman 6 di bagian variabel penelitian gitu ya, variabel penelitian. Tadi saya sudah sampaikan di judulmu dan di rumus dan di abstrakmu kamu hanya mengunci 2 variabel. Tapi di sini kamu tulis 3 variabel dan saya prefernya buat 3 variabel karena penelitianmu pun tidak hanya 2 variabel yang kamu uji. Suhu, harga itu jadi variabel yang kamu teliti. Semua memang butuh pembanding ya kalau harga tentu. Yang monokristal mungkin perlu kamu uji lagi. Itu. Kemudian sebenarnya saya masih bertanya model gagasan mengapa kamu pakai aluminium foil, kenapa?
Pertama kita adalah memakai cermin kaca. Setelah kami mengetahui harganya tidak terjangkau, kami mencari alternatif lain yaitu aluminium foil yang sifatnya hampir sama dengan kaca yang awal kami inginkan. Kaca dengan cermin dan cermin dengan aluminium tidak jauh-jauh beda berarti. Gagasan mengapa aluminium, mengapa kaca itu dari sebuah teori, dari modeling yang pernah kamu lihat tadi. Jadi kita menggunakan foil karena itu merupakan peralatan yang mudah didapati, itu merupakan peralatan dapur dan sasaran utama tujuan penelitian kami adalah rumah tangga, sehingga aluminium foil lebih praktikal untuk digunakan dan lebih mudah untuk digunakan juga. Tapi secara teori bagaimana? Mengapa aluminium foil? Karena itu memantulkan cahaya Iya, karena aluminium foil juga kami ingin menguji sebenarnya apakah aluminium foil itu sendiri dapat dijadikan sebagai reflektor yang baik untuk panel surya. Karena pada penelitian lain sudah sering bahwa cermin itu digunakan sebagai reflektor, tapi di sini kami ingin menguji apakah aluminium foil yang memiliki sifat reflektor tersebut yang tinggi hingga 88% dapat digunakan untuk itu. Jadi itu. Pak Edi, izin mengatakan kenapa kita untuk menggunakan aluminium? Kenapa dasar teori dari aluminium foil bisa bertindak sama dengan cermin? Di aluminium foil itu ada bagian mengkilap. Kalau bagian mengkilap, menurut fisika, itu dia bukan penyerap panas yang baik, tetapi pemantul panas yang baik. Itu sama kayak cermin, prinsipnya, sehingga dengan mensubstitusi kaca menjadi aluminium foil, kita berharap bahwa ya kedua hal tersebut bisa bertindak sama. Tapi di sisi lain, keuntungan yang bisa kita dapatkan adalah itu murah. Karena kalau untuk kaca, untuk ukuran 50 cm kali 60 cm, pas itu kita cari di Tokopedia untuk kaca perak nitrat yang benar-benar murni itu sekitar 300.000, sehingga menurut kami kalau untuk dipasang di kehidupan sehari-hari itu tidak masuk akal karena lebih baik membeli panel surya yang lain. Oke, baik. Intinya ada teori kamu membutuhkan reflektor cahaya itu cermin aluminium foil. Kalau misalnya kamu menyinggung alat dapur, ada nggak alat dapur lain yang bisa menjadi reflektor cahaya? Nah, kalau kamu masukkan variabel itu, akhirnya agak lebih murah. Mungkin panci-panci bekas bisa nggak sih? Pertanyaan kayak gitu kan nanti. Oke, baik. Abstrak, oke kan. Kesimpulan. Terakhir kesimpulan. Kesimpulan memang harus linear dengan hipotesis. Saya melihat oke, sudah oke. Tetapi kesimpulan saran kepada peneliti berikutnya, menurut saya perlu spesifik. Memperbanyak pengambilan data. Menurut saya spesifik. Apa sih kekurangan dari penelitian kamu? Kalau kamu melihat masih fluktuasi, apa yang menyebabkan fluktuasi energi? Nah, yang dari dua yang kita jelaskan itu pertama memang karena radiasi sinar UV, dan yang kedua itu karena memang sifat dari aluminium foil itu sendiri. Nah, usulan saya rekomendasinya lebih spesifik. Mungkin usulan jenis aluminium foilnya, mungkin waktu pengambilan datanya itu bisa lebih spesifik. Jadi tidak ambil data sebanyak data seperti apa kan itu masih menjadi pertanyaan. Saya rasa itu Profesor. Jadi baik sekali. Terima kasih. Terima kasih Sir Edi untuk tanggapannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab bersama dengan penguji materi. Oleh itu waktu dan tempat saya berikan kepada Pak Agus. Silakan Pak. Terima kasih Alfatar. Selamat sore Bapak, pada siang sama Nyaci. Makin sore makin hot ini mestinya pertanyaannya. Oke, yang pertama informatif ya. Kalau menurut kamu risetmu ini kategori eksperimen yang duplikatif atau sudah modifikasi? Jawab dulu. Masih sifatnya duplikatif karena kamu menyertakan penelitian terkait gitu kan ya. Nah, maka pertanyaannya ini kategorinya duplikasi atau sudah modifikasi?
penelitian kami adalah penelitian yang sifatnya publikatif karena kami mengambil referensi dari penelitian sebelumnya yang memiliki teknik pembuatan panel surya yang dengan penelitian kami. Kemudian tetapi kami menggunakan bahan yang berbeda dengan penelitian yang sebelumnya. Kalau di penelitian terkait kan juga tidak hanya cermin, tetapi menggunakan aluminium foil juga toh. Itu yang tadi Pak Edi juga singgung. Pak Agus untuk menambahkan, kalau untuk penelitian yang relevan yang kita cantumkan di sini, itu dia menggunakan cermin datar bersama dengan sistem pendingin di bawah cerminnya. Lalu apa bedanya? Bedanya hanya di aluminium foil. Yakin bahwa penelitian terkait itu cermin saja, tidak cermin dan aluminium foil. Karena kami menyebutkan tadi Pak Edi menyebutkan pada saat Pak. Tapi ini tidak termasuk penelitian relevan yang mereka ambil. Ini yang saya temukan sendiri. Oh. Baik. Karena sejauh saya tahu dan ini kaitannya dengan nilai uji ya. Kami kan harus menguji kreativitas dan inovasi. Mungkin juga adik-adik yang kelas 10, 11 juga perlu tahu tahapan dari pemula itu. Yang pertama adalah publikasi. Ini adik-adik sudah harus mulai untuk mempublikasi temuan mereka. Lalu yang kedua itu adalah modifikasi, mungkin dengan menambahkan, dengan mengganti bahan. Kalau kamu mengganti bahan tidak sama persis, itu sebenarnya sudah bagian dari modifikasi, ya kan? Karena Anda juga tidak menunjukkan seperti apa desain dari penelitian terkait itu. Apakah desainnya juga sama atau desainnya melingkar atau apa gitu kan? Juga tidak menunjukkan itu. Tapi kalau bisa ditunjukkan lalu bisa diketahui persis di mana letak modifikasinya misalnya. Lalu baru yang terakhir itu inovasi yang memang ide orisinil gitu ya, yang murni dari kalian. Oke, itu bagian yang pertama. Tentu saya pribadi mengapresiasi atas apa yang sudah dicapai atau sudah diupayakan terkait dengan bahan-bahan yang murah. Itu justru nilai plusnya Pak Edi. Justru nilai plusnya itu adalah bagaimana memanfaatkan barang yang murah tetapi hasilnya itu maksimal, bukan ya? Oke, itu apresiasi dari saya. Namun ada hal yang ingin saya tanyakan lebih lanjut terkait dengan tadi nyambung dari penyangga. Mohon maaf Bapak Ibu orang tua, saya juga perlu mendidik anak-anak ini karena disebut dengan kata penyangga, tetapi ini dua adik ini belum memberikan sangkalan. Kalau penyangga itu kan sebenarnya menyangkal, maka sebaiknya siapapun nanti yang jadi penyangga silahkan baca referensi dan temukan sesuatu yang menyangkal ini. Gitu. Bukan sekedar meneguhkan. Kalau meneguhkan ya peneguh, jadi sebutannya ya kan. Karena ditulisnya itu adalah Anda penyangga, ya sebaiknya siapkan dengan sangkalan-sangkalan yang menyangkal riset mereka, gitu ya. Baik, yang berikutnya adalah terkait dengan yang disampaikan oleh peneguh tadi, saya menyebutnya peneguh. Yang disampaikan oleh peneguh, kenapa mesti siang? Ya kan, tadi sudah dijawab, namun saya akan meneruskan supaya lebih tajam begitu ya. Karena Anda menyebut soal efisiensi, tadi di slide juga ditunjukkan soal efisiensi, maka tentu akan lebih kaya kalau teman-teman peneliti ini, namanya peneliti itu mengamati dengan cermat, yang orang lain nggak amati.
Kalau siang mungkin orang lain juga ngamati siang, tapi pagi dan sore belum tentu diamati oleh orang. Jangan-jangan namanya tadi Rizwan Arsad peneliti sebelumnya itu ya. Jangan-jangan tidak melakukan pagi dan sore. Karena untuk menuju pada efisiensi tentu bisa dikalkulasi nanti. Apakah di pagi hari masih sama hasilnya dengan siang dengan sore? Jangan-jangan dengan alatmu malah tidak semakin efisien. Efisiennya hanya sesaat itu aja. Karena pagi dan sore menghalangi sinar matahari. Ya kan? Jadi soal efisiensi sebenarnya masih kurang dalam. Kalau tidak mau disebut terlalu dalam, kalau menyebut soal efisiensi ya. Oke, kalau dari cost betul. Tadi sudah lebih efisien dibandingkan bikin cermin ya. Dari segi duit. Oke, lalu yang berikutnya pertanyaan, apakah ada hubungan antara suhu dan tegangan ataupun arus yang dihasilkan? Apakah ada hubungan? Silahkan dijawab terlebih dahulu. Baik Pak Agus, terima kasih atas pertanyaannya mengenai apakah adanya hubungan dari suhu dengan tegangan dan arus listrik. Itu jelas ada, dan hubungannya itu berbanding lurus. Karena suhu yang terkena pada sinar matahari itu yang dipancarkan dari sinar matahari akan mengaktifasikan atau nama lainnya mengeksitasi semikonduktor silikon itu, maka nanti akan terjadi proses pemisahan elektron volt karena dari energi cahaya matahari yang dipancarkan itu. Adanya aliran elektron yang semakin banyak tentu akan mengakibatkan arus listrik dan tegangan listrik yang dihasilkan itu akan semakin tinggi juga. Baik, adik-adik mungkin belum sampai pada pelajaran soal efek fotolistrik ya, tetapi mulailah membaca dan mulailah belajar mengenai itu agar apa yang disampaikan tadi perlu diteliti lebih lanjut. Nah, saya sudah kasih bahan ya untuk kalau belajar. Apakah betul suhu itu mempengaruhi? Kalau iya, maka cukup dipanasi saja, nggak perlu sinar matahari, ya kan? Tapi menurut saya agak lemah itu. Ya, walaupun datamu menunjukkan itu, tetapi lemah secara teori efek fotolistrik. Karena bukan suhu, melainkan intensitas. Dengan reflektor itu intensitasnya bisa makin besar. Tapi ya sudah dijawab dengan data, cuman persoalannya harus diklarifikasi. Ya, baik. Jadi ada hubungannya, karena datanya memang memungkinkan untuk itu. Namun saya lebih ingin memperdalam soal variabel bebas. Coba ke slide yang tadi ada variabel bebas tadi. Ya, variabel bebasnya panel surya, polikristal. Berarti ada beberapa macam jenis panel polikristal. Karena bebas kok, Anda bisa mengatur-atur itu kok. Lalu aluminium foil itu juga bebas Anda atur-atur kok, tapi Anda tidak melakukan itu. Sebenarnya ini bisa sangat kaya kalau tidak jelas menit. Karena Anda melakukan tanggal 14 Januari ya. Iya. Kalau tidak jelas menit ini bisa sangat kaya. Ya. Bisa jadi Anda, nah ini adik-adik nanti ya. Jadi ini bisa lanjutkan. Bagaimana variabelnya bukan panel surya polikristal, tetapi misalnya sudutnya, misalnya luasannya, itu kan bisa bebas diatur-atur.
apakah nanti hasilnya variabel terikatnya itu sungguh dipengaruhi oleh sudut yang diatur-atur, yang dikondisikan, yang bebas kita setting gitu kan. Itu. Lalu bisa juga tadi apa? Sudut dan luas ya. Lalu siang, sore, pagi. Itu kan variabel waktu. Jadi saya kira juga bisa di explore lebih kaya lagi. Nah, yang terakhir memang ini soal bagaimana berpikir yang runtuh. Saya tidak menemukan kalimat simpulan pada analisa. Menurut Pak Edi itu untuk menarik simpulan ada premis lalu konklusi gitu. Nah, konklusi gitu. Nah, saya nggak melihat, ya, saya tidak melihat secara eksplisit bahwa menurut data dan menurut teorinya maka dapat disimpulkan, gitu kan? Lalu Anda membuat kesimpulan itu tidak sulit, tidak membahasakan lagi, tetapi nanti tadi baik kalau kesimpulan itu sudah ringkas, gitu ya. Cuman di bagian analisis saya tidak menemukan runutan atau runtutan dari premis-premis dan konklusinya. Itu yang terakhir. Bagaimana perasaan menceritakan refleksimu, ya, pengalamanmu, berapa kali gagal, berapa kali menemui benturan-benturan, dan apa yang kamu bisa pelajari, kognitif, afeksi, psikomotorik, silahkan diceritakan masing-masing. Ya. Jadi perasaan saya ketika melakukan penelitian ini, ya senang saya bisa mengeksplor hal-hal yang baru, terutama untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang ada di sekolah ini. Selama ini yang kita lihat tuh mengenai listrik itu hanya terpaku pada listrik, rangkaian listrik, tapi di sini kami bisa mengaplikasikan pada panel surya. Selain itu saya juga bisa belajar mengenai aplikasi pada mengenai pelajaran kemampuan tersebut, bahwa yang pernah saya pelajari. Selain itu saya juga bisa belajar untuk berkolaborasi dengan kelompok saya, dan tentunya adalah pantang menyerah karena kita juga melakukan percobaannya selama beberapa kali, sampai ada multimeternya besar, lalu pada akhirnya kita bisa merangkai panel surya itu hingga jadi dan mendapatkan data yang kita ingin. Terima kasih. Baik, dari saya sebenarnya cuma satu kata, sabar. Karena sebenarnya penelitian ini udah kita lakuin pas liburan. Cuma pas lakuin pas liburan itu kita banyak trial dan error. Pertama-tama itu kita nggak tahu ternyata kita harus listrik langsung di aki. Jadi harus listriknya jadi infinite, terus multimeternya jebol. Jadi itu kita kehalang untuk melakukan penelitian. Setelah itu selanjutnya itu kita ada salah merangkai di kabel suatu lembaganya. Karena ada salah merangkai itu panel surya jadi jebol. Jadi pertama kita juga bingung kenapa ini nggak bisa, kenapa di kontrol charger ini sebenarnya nggak ada tanda buat isi tegangan listrik. Pertama kita pikir emang kontrol chargernya rusak, kita ganti, ternyata nggak bisa, tahunya panel suryanya yang rusak karena jebol. Jadi akhirnya kita beli panel surya lagi. Habis itu untuk cari aluminium foil, itu sebenarnya cari aluminium foil kita juga kaget karena pas beli rollingan aluminium foilnya itu ternyata rollingan aluminium foilnya udah keoksidasi semua untuk yang dari supermarket. Akhirnya penelitiannya ditunda lagi, kita nunggu beli online yang benar-benar aluminium foil yang nggak keoksidasi. Jadi emang benar seluruh rangkaian ini dari 1 bulan lah untuk penelitian itu benar-benar ngajarin saya untuk sabar dan nikmati prosesnya. Kalau menurut saya ada suka dan dukanya dari penelitian ini. Kalau sukanya itu ya saya bersama rekan-rekan saya itu dapat menyelesaikan
penelitian ini dengan berhasil dan hasilnya tidak tahu-tahu ya. Bisa dibilang memuaskan lah. Kemudian dukanya itu ya apa yang sudah dikatakan oleh Ben, banyak kegagalan-kegagalan yang terjadi. Ya saya dapat akui bahwa kita bertiga adalah orang yang awam ya, yang belum terlalu mengenal listrik dengan baik, sehingga banyak kegagalan yang terjadi dalam proses rangkaian panel surya ini. Kemudian kognitif yang saya dapat adalah ya saya belajar banyak mengenai dari menemukan bahwa efektivitas aluminium foil hingga mendapatkan hasil yang bahwa itu adalah benar-benar efektif. Kemudian dari afeksi ya sabar aja sih. dari saya itu. Baik, terima kasih. Tentu bagian akhir kita mesti membiasakan berterima kasih. Cuman di jurnal itu belum ada apa istilahnya knowledge ya, itu sebaiknya dituliskan. Bahkan ya Kalau boleh tahu bagian terima kasih nanti itu di mana? bagian akhir lah. Kan kamu coba kalau tadi jebol terus berhenti nggak didukung sama orang tua ya kan, terima kasih lah. Ya kan? Yang pusing bukan hanya kamu bro. Baik, saya berharap bahwa ini bukan akhir, tapi justru ini menjadi awal. Maka kalau saran, saya tidak sependapat sebenarnya. Saya lebih sependapat future research, ya, penelitian yang akan datang. Artinya menunjukkan ketertarikanmu pada topik yang sedang kamu kerjakan ini. Jangan salah bahwa dari sini bisa jadi ini bahan untuk skripsimu. Karena ada alumni yang mengerjakannya. Sekarang doktoral di UK itu termoelektrik generator itu di dalam itu sampai sekarang. Itu dari SMA. Ya, itu saja. Sekali lagi Provisia, aplaus untuk presenter gagasan. Baik, terima kasih Pak Agus dan Sir Edi untuk tanggapannya. Terakhir sebelum kita menutup sesi pada siang hari ini, saya mempersilakan kepada audiens apabila ingin menyampaikan pertanyaan, sanggahan atau tanggapan kepada kelompok penyaji. Apakah ada yang berminat dari teman-teman atau barangkali dari orang tua? Oh, ada dari teman, silakan. Pertama-tama saya beri apresiasi dulu atas presentasi yang telah kelompok berikan. Saya Dian Alexander dari kelas 10 izin bertanya, mengingat di sini kelompok menggunakan bahan yang terjangkau untuk menjadi praktek uji coba. Pertanyaan pertama, apakah efektivitas mendapatkan listrik yang meningkat dari digunakannya aluminium foil berjalan lurus dengan seberapa lama efektivitas penggunaan panel tersebut? Dan pertanyaan kedua, apakah nantinya dalam jangka panjang efektivitas aluminium foil yang digunakan akan sama seperti saat pertama kali dipasang? Terima kasih. Oke, kelompok penyanyi silakan menjawab terlebih dahulu. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan pertama. Jawabannya adalah ya, karena dapat dilihat dari grafiknya yang tadi, dapat dilihat bahwa daya listrik tersebut berjalan berbanding lurus terhadap tadi. Boleh? Untuk pertanyaan kedua saya akan menjawab, apakah penelitian ini bisa dipakai secara massal? Apakah efektivitas aluminium foil yang digunakan akan sama seperti saat pertama kali dipasang? Ya baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjawab. Kalau untuk bahas mengenai itu, reflektivitas dari aluminium foil itu sendiri tidak dipengaruhi karena dari sifat aluminium foil itu sendiri yang memiliki sifat menampung cahaya yang baik. Yang dipengaruhi adalah nanti panel suryanya. Kalau untuk aluminium foil, reflektivitasnya akan sama karena sifat tersebut tidak akan terpengaruhi oleh sinar matahari. Karena memang
sifatnya itu sendirilah yang menjadi daya tarik untuk memasukkan segala materi tersebut. Baik, kalau pertanyaannya sudah terjawab. Oke, terima kasih. Dari hadirin sekalian, apakah ada lagi dari orang tua barangkali? Oke, silakan Pak. Oke Pak, saya orang tua BNP. Jadi saya lihat presentasi cukup bagus Pak. Jadi luar biasa juga. Jadi saya masukkan kepada tim ini supaya bisa ditindaklanjuti. Kalau memang presentasi ini betul adanya efisiensi pada nanti penggunaan listrik rumah tangga, ini bisa ditingkatkan lagi lebih lanjut dan ini akan dijual kepada perusahaan-perusahaan pabrik panel surya. Karena kenapa? Karena memang tadi ini ada perbedaan yang cukup signifikan dan efisiensi. Nah, dengan ada program pemerintah juga yang mana ada G20 kemarin itu di Bali dan akan diteruskan penggunaan energi terbarukan. Jadi kalau memang bisa diteruskan, dipatenkan, ini menjadi uang pundi-pundi masuk buat tim ini sendiri kan gitu Pak. Saya rasa bagus sekali nih Pak, ini boleh diteruskan dilanjutkan penelitian ini Pak. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Mahendra Khairsianto. Saya ingin bertanya, mengingat pertanyaan tadi saya jadi kepikiran. Tadi dibilang eksperimennya ditunda karena aluminium foilnya teroksidasi. Apakah ada kemungkinan aluminium foil yang dipasang di panel surya itu teroksidasi dan membuat efektivitasnya menurun? Terima kasih. Baik, terima kasih Michael atas pertanyaannya. Menjawab itu, memang kita ada kesalahan beli pertama kali. Aluminium foil yang kita beli itu pertama kali adalah untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi itu berbeda dengan aluminium foil hasil industri. Kalau yang untuk industri itu ada kayak lapisan lagi, lapisan tipis untuk mencegah oksidasinya. Tapi kalau untuk rumah tangga, dia nggak bisa dikasih lapisan lagi karena kan itu untuk bungkus makanan. Jadi takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan muncul. Terima kasih sudah menjawab. Baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan tanggapan? Oke, silakan. Saya Mas Charlie dari kelas 10. Mungkin pertanyaannya agak lebih luas. Oke, mari kita berandai ini terjadi. Di sini terlihat surya panel sangat dependen dengan keberadaan aluminium untuk lebih efektif. Mengingat aluminium adalah sumber yang tidak terbaru-barui dan akan habis suatu hari. Apa yang Anda akan lakukan untuk menjaga keefektivitasan dan jangkauan harga untuk kedepannya? Mungkin ada kepikiran dari saya. Untuk sekarang ini dan pasti jauh ke depannya, aluminium foil memang adalah sumber yang terbatas. Tapi di dunia ini aluminium foil adalah salah satu sumber daya alam yang paling melimpah di bumi ini, sehingga untuk beberapa ratus tahun ke depannya lagi belum tentu akan habis jika hanya dipakai untuk panel surya. Baik, sudah menjawab. Oke. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, waktu sudah menunjukkan 15.31 dan kita sudah sampai pada penghujung acara. Dengan demikian berakhir sudah presentasi research paper dari kelompok 23. Kami, saya, Al-Fatal dan OIPD mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin sekalian selama berlangsungnya presentasi siang ini. Mohon maaf apabila ada perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan selama presentasi berlangsung. Kiranya ilmu yang kita peroleh pada siang hari ini bisa kita terapkan di masa yang akan mendatang. Sekian dan sampai jumpa di kesempatan lain. Terima kasih.